Maksudnya, tapi maksudnya gimana ya? Nggak boleh kayak gitu ngomongnya, nggak sopan. Kita nanti semua menua soalnya, paham nggak? Jadi ketika kita bicara pikir dulu nih, jangan jidat. Dibilang tua bangka, dibilang coba bayangin kita digituin misalnya sama sama siapa orang terdekat kita, enak nggak? Nggak enak kan? Ya kan? Sebelum kita bicara harusnya kita pikir dulu kalau kita di posisi itu. Diomongin kayak gitu kan nggak enak. Nggak boleh. Kakak malah ngomongin diri sendiri pahit. Jangan gitu kak. Kakak merendahkan diri sendiri berarti. Ya kan? Tuh dia tua waktu itu. Terus dia bilang, aku biar tua aku jiwa muda, kata dia. Yang penting kan etika adabnya tetap bagus ya kan, nggak ngerugiin hidup orang. Dia jaga kesehatan dengan berolahraga, dengan makan makanan yang sehat. Ya toh. Coba lihat tuh buah kelapa. Nah, kita lihat aja tuh buah kelapa tuh kok semakin tua tuh santannya semakin kental, bagus, dan lebih terpilih. Pernah nggak kalian tahu, teman-teman? Santan kelapa jangan cari yang muda. Kita harus cari buah kelapa yang tua justru. Benar. Coba kita peras santan. Makin tua tuh santannya semakin kental. Aku nggak bisa milih. Kupikir dengan yang muda nanti santannya lebih bagus. Mana ada. Santan kelapa semakin tua semakin bagus. Tapi kalau di manusia aku sih nggak tahu ya. Kalau di manusia, menurut kalian orang di manusia santannya semakin bagus apa enggak? Menurut kalian, aku nanya sama kalian aja soalnya kan kita nggak tahu nih. Manusia sama kelapa kan nggak bisa disama-samain maksud Kis. Nah, menurut kalian kalau di manusia apakah santannya itu semakin berkualitas ketika semakin dewasa gitu? Maksudnya apakah kita semakin berkualitas gitu? Mungkin itu artinya adalah cara kita berpikir mungkin ya, cara kita bertindak ya kan, kedewasaan, kematangan kita ya kan, kebijaksanaan kita itu kan yang maksudnya. Paham dong? Maksudnya kita diperas itu artinya kita ditekan. Jadi manusia yang semakin dewasa dia ketika dalam tekanan semakin lebih bijaksana. Kalau kita masih kecil, masih bocil, kita ditekan kita cepet marah, terdistraksi, reaktif gitu kan. Itu bedanya. Paham dong? Tadi. Jadi kakak kalau merasa pahit ya kakak nggak boleh gitu menurut Kis. Jangan ya. Orang lain aja tuh gak boleh semena-mena menghina kita kak. Apalagi kita masa menghina diri sendiri sih kak. Kakak kok gitu sih sama diri sendiri? Kakak merendahkan diri sendiri. Kakak nggak, aku nggak suka. Kis nggak suka tahu sama orang yang kayak gitu sama dirinya sendiri. Nanti kakak terbiasa loh. Nanti kakak apalagi kita nanti lama-lama kakak terbiasa, misalnya bagi kakak oh hal yang biasa kok kalau aku dibully misalnya, hal biasa kalau aku dikatain dasar kamu makin tua makin pahit gitu misalnya, kamu makin tua santannya makin gak enak gitu, kamu makin tua makin keriput tua bangka nih. Nanti lama-lama kakak terbiasa, akhirnya kakak memperlakukan itu bukan ke diri sendiri aja, tapi lama-lama kakak bisa memperlakukannya ke orang lain karena kakak merasa itu udah jadi hal yang biasa. Gitu loh kak. Jadi buat kakak tadi yang bilang kakak pahit, kakak mendingan langsung ngaca dulu deh. Nggak boleh jahat sama diri sendiri maka. Kis yang dengernya aja aku nggak tega gitu kalau apalagi aku ngomongin itu ke orang. Itu kacau sih, parah sih. Kalau sampai Kis yang ngomongin itu kan kakak ngomongin diri sendiri tuh tadi. Kakak ngomongin diri sendiri aja menurut Kis itu kacau sih kak. Iya, beneran bukan apa ya? Iya kan Kak Adi, kayak masa kakak diri sendiri kawin, sayangin kak diri kakak. Kita nih kak menghargai dan menyayangi itu dimulai dari diri kita dulu gitu. Kita nggak bisa memaksa orang untuk menghargai dan punya rasa hormat ke kita. Tapi kita bisa lakukan itu berawal dari cara kita menyayangi diri kita dulu. Aku diajarin sama bosku kak. Karena dulu Kis tuh tipe yang mirip kakak, aku paham apa yang kakak rasain. Karena gini, jadi kakak tuh udah terbiasa mungkin misalnya di lingkungan gay dan punya rasa hormat ke kita, jadi bahan tertawaan teman-teman. Kalau lagi ngumpul, kalau nggak ada kakak nggak rame. Karena apa? Karena kakak yang nerima kalau yang harus dikata-katain nggak sakit hati. Benar, Kis paham posisi itu. Karena Kis pernah. Kita tuh di circle tuh jadi bahan badut, ibarat ngerti gak sih kak? Karena aku pernah di posisi itu, jadi aku paham apa yang kakak rasain. Jadi kita akhirnya karena terbiasa diperlakukan gitu, kita menganggap itu hal yang wajar.
Ketika kita bertemu orang lain yang memperlakukan kita dengan cara berbeda, padahal posisi itu, karena kita pernah, mereka ini lebih menghargai kita sebagai manusia. Tapi kita malahan bingung, kok kita diperlakukan kayak gini sih? Ini jangan-jangan orang ada maunya nih, malahan jadi netting, negative thinking, gara-gara kita nggak terbiasa diperlakukan dengan sangat baik. Hati-hati ketika kita sudah terbiasa dibully, terbiasa jadi badut, terbiasa jadi bahan candaan, terbiasa fisik kita dihina tapi kita ikut tertawa, terbiasa kita direndahkan, diinjak, dimaki tapi kita menganggap itu sebuah lelucon, sampai pada akhir lakukan kemal, dan suatu saat ketika kita diperlakukan dengan sangat baik, kita justru malah bertanya-tanya, perlakuan macam apa ini? Karena kita nggak terbiasa. Jadi kita kayak kaget gitu. Manusia tuh kan hidup dari habit, kebiasaan. Ketika dia terbiasa jadi badut, dia akan bingung ketika diperlakukan menjadi orang yang sangat berharga. Pasti Kak, karena dia jadi bahan tertawaan, orang yang selalu melucu, dan dia nggak pernah sakit hati ketika dihina. Ketika dia ketemu dengan circle baru, manusia tuh kan hidup dari sangat baik, sangat sopan. Kita malah bingung, ini manusia mau apa sih kok dia kayak gini sama aku? Karena apa? Bukan, nggak ada yang salah di sana, cuman karena kita belum terbiasa. Kita belum terbiasa diperlakukan dengan cara berbeda. Karena kita sudah merasa apa yang kakak rasa tadi. Jadi kakak yang bilang kakak pahit tadi itu kan, itu tuh hal kecil Kak mungkin menurut kakak, tapi itu bisa fatal ke depannya. Karena apa? Dari hal sekecil itu, ke depan nanti kalau dibiasain kakak terbiasa jadi pengen diketawain. Kakak selalu menjadikan diri kakak tuh badut seumur hidup. Kalau misalnya kakak karena pekerjaan, kan ada badut nih lagi kerja, ya nggak apa-apa dia lagi kerja Kak. Dia itu momen dimana dia sedang mencari rezeki, dia berusaha untuk melucu, dia berusaha menghibur. Nah, mohon maaf nih ya, nih contohnya beda. Karena ketika itu kakak tarik ke dunia nyata udah lain. Maksudnya hargailah diri kakak yang di dunia nyata. Kakak tuh tetap diri kakak yang tidak kurang nilainya, tetap berharga. Jadi ketika misalnya di pekerjaan di mana dia sedang mencari rezeki, dia di dunia nyata kembalilah menjadi diri kakak yang seharusnya. Kakak layak diperlakukan dengan sangat baik, selayaknya manusia. Kakak layak berhak mendapatkan perlakuan yang kita nih sesama manusia harus saling respect satu sama lain. Berhak Kak semua manusia di muka bumi. Beneran. Jadi mau anggap aja mungkin kakak mungkin merasa dari pekerjaan kakak nggak kayak teman-teman kerjaannya oke gitu kan, jabatan keren apa, kedudukannya mantap, terkenal, tambah cantik, ganteng, sedangkan kita perlakuan yang penghasilan juga kita nggak sama kayak mereka. Tapi jangan sampai itu menormalisasi kakak menganggap diri kakak lebih rendah dari yang lain. Kenapa Kis bisa merasakan ini? Karena Kis pernah berada di titik itu nggak enak. Kita jadi insecure, kita jadi nggak percaya diri, kita nggak berani berbicara tentang sebenarnya apa yang kita suka dan kita mau. Karena apa? Karena kita menempatkan diri kita di bawah dari orang lain. Iya, karena Kis pernah kayak gitu, makanya aku tahu Kak Vel. Jadi bagi Kis, kalau ada teman-teman yang bahkan tadi contoh yang bilang dia pahit itu, ada di momen yang saat ini yang kayak gitu, belajar Kak. Mungkin kalau di dunia kerja kakak sebagai badut, kakak ditertawakan, kakak melucu, no problem. Karena itu cara kakak mencari uang rezeki. Kalau itu masalah, Kis gak mau ikut campur karena apa? Itu cara kakak mencari rezeki. Kis malah good kalau kakak bisa profesional kerja. Tapi mohon maaf, kalau kakak membawa itu ke dunia nyata, Kis gak bisa. Kis gak setuju Kak. Mohon maaf banget, dengan 100% ku katakan, di dunia nyata kakak harus kembali menjadi diri kakak. Bukan berarti menjadi orang yang tinggi atau angkuh, tapi gak juga jadi orang yang uang rezeki. Kalau itu mas rendah hati, itu bukan jadi orang yang kita merendahkan diri untuk diinjak orang. Enggak Kak. Ya, kita dalam hidup dunia nyata, kita nggak harus angkuh, nggak harus tinggi, tapi kita juga nggak mau jadi yang sangat rendah Kak, yang siap untuk dimaki, dihina, diinjak. Enggak. Manusia yang rendah hati itu dia menerima dirinya secara utuh, dia tetap jadi dirinya yang apa adanya, bisa berdampak baik untuk diri sendiri dan orang lain, tanpa harus terlalu rendah untuk diinjak, dan tanpa harus untuk merasa tinggi ataupun terbang dan merasa angkuh, paling hebat juga enggak. Kita juga enggak. Tetap berada di kita sebagai manusia yang sama di dunia nyata. Di Palangkaraya Kak, ini IG-nya ada. Jadi gini Kak, contoh ya, kita kasih contoh yang paling termudah biar lebih mudah nih. Presiden, ketika dia menjabat di pekerjaannya dia presiden kan. Tapi ketika dia balik ke dalam lingkungan sosial dan kembali ke keluarga, di keluarga dia sebagai apa? Misalnya dia punya istri, dia sebagai ayah,
dia punya anak sebagai ayah, punya istri dia sebagai suami. Dia kembali menjadi manusia biasa, kecuali dia terjun ke lapangan untuk dalam rangka proses pekerjaan